Oke teman-teman, kita hari ini akan bahas satu topik yang lagi hits saat ini tentang asuransi. Tapi kita akan bahasnya secara umumnya aja ya teman-teman. Kita nggak spesifik tentang ini apa itu apa. Jadi kita cuman asuransi dan bagaimana kita memaksimalkan potensi dari produk-produk asuransi ini gitu. Jadi nggak asal kita kalau beli asuransi itu wah asal ada teman kita jadi agent terus ayolah tolonglah belilah ginilah gitu, nggak asal gitu. Tapi kita harus sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang sudah kita budgetin. Jangan sampai beli insurance itu malah jadi beban buat kita ke depannya. Kalau kalian mau tahu ceritanya, check this out after ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Christian Wianto dengan channel YouTube saya @christianwianto. Saya di channel YouTube itu ada 3 playlist nanti yang sangat menarik buat teman-teman ikutin. Yang pertama, bagaimana orang-orang yang ultra rich itu hidupnya ternyata sederhana, tidak seglamor yang teman-teman bayangin. Yang kedua, kita akan punya playlist juga tentang bagaimana memaksimalkan potensi dari instrumen keuangan yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, kita playlistnya kita adalah just for fun teman-teman. Nanti kita check this out lah, nanti cek sendiri lah. Yang just for fun, gue jamin gokil abis. Hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang bagaimana memaksimalkan dari instrumen keuangan. Ada beberapa produk yang mau kita bahas, cuman yang kali ini kita lebih kepingin mengeksplor tentang apa itu asuransi sih. Terus asuransi itu apa? Terus teman-teman kan pasti sering ditawarin nih, wah gue sering tawarin nih kalau asuransi itu kan ini kan itu kan. Ternyata asuransi itu nggak cuma itu teman-teman, banyak banget jenisnya dan banyak banget macam-macamnya teman-teman. Bahkan semuanya bisa diasuransikan. Kalau sudah masuk di level yang seperti itu baru benar-benar namanya asuransi. Asuransi itu intinya adalah assurance, itu garansi sih. Garansi atas apa yang sudah kita bayar, kita pasti digaransi kamu nggak bakal bla 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 bla. Ya tergantung kontraknya apa nanti ya kan. Nah, cuman nanti kita akan membahas lagi jenis-jenisnya yang umum-umum aja lah, nggak usah yang ribet-ribet, supaya kalian juga tahu kalau nanti suatu hari ditawarin, kamu gue tawarin ini ya, gue tawarin itu ya, tapi kalian bisa tahu bahwa oh ternyata ini nggak sesuai dengan kebutuhanku sekarang. Oh ini aku belum perlu. Oh ini aku masih lah, nantilah masih cukup kok, masih gini, masih gitu lah. Karena itu nanti semuanya nyambung teman-teman. Kenapa saya bilang memaksimalkan? Asuransi itu sebagai dasar dari perencanaan keuangan. Kalau setiap orang yang ngomongnya financial planner, ujung-ujungnya pasti mereka juga menyarankan untuk kita itu ikut asuransi. Nah, tapi apakah yang mereka sarankan sesuai dengan kita? Belum tentu. Ya lihat aja apa yang kejadian di kasus akhir-akhir ini. Salah satu financial planner di negara kita yang sudah punya Instagram, sudah punya web sendiri, mereka juga akhirnya kesandung kan. Ya karena apa yang mereka saranin ternyata nggak match dengan yang kebutuhan klien, dan ternyata nggak match juga apa yang dibayangin oleh klien. Jadi ya mungkin saya akan jelasin secara general. Suatu hari jika teman-teman nanti jadi kliennya dari financial planner, atau teman-teman juga mau mengatur sendiri keuangannya, teman-teman bisa lebih wise, lebih bijak dalam hal mengalokasikan budget-budgetnya. Salah satunya dari pos yang namanya asuransi. Karena ini merupakan pos yang kecil tapi manfaatnya luar biasa teman-teman. Jadi jangan lupa, kalau kalian mau ngikutin ceritanya, setelah ini saya akan beberkan apa itu asuransi pada umumnya dan bagaimana kalian memilihnya. Tips-tips sederhana aja supaya kalian bisa maximize potensi dari produk asuransi yang ada di market, dan kalian juga bisa memaksimalkan proteksinya untuk kalian. Karena kalau kita bicara asuransi, kita udah bicara dengan biaya yang harus kita keluarkan, sama yang kedua proteksi apa, manfaat apa, benefit apa buat kita kalau ikut. Bukan berarti asuransi nggak ada benefitnya loh teman-teman, banyak banget benefitnya. Tapi teman-teman juga harus ingat, yang kalian harus pilih adalah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ingat, yang sesuai. Oke, setelah ini kita sambung lagi ya ceritanya teman-teman. Oke, jadi back lagi dengan saya teman-teman, Christian Wianto. Nah, kali ini saya akan beberkan dulu jenis-jenis asuransi yang umum aja ya teman-teman. Nggak akan yang jelimet-jelimet, supaya kalian gampang juga mengertinya. Asuransi cuma ada 2 sih, asuransi umum sama asuransi jiwa. Kalian harus ingat, asuransi cuma ada 2, asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum itu mengcover semuanya tentang kayak rumah kita, mobil kita, terus mungkin ada beberapa barang berharga yang bisa beberapa insurance mau menerima. Terus juga mengcover kayak kita mau ke luar negeri nih, kita butuh. Nah, itu tergolong general insurance sih. Karena mereka semuanya ya mengcover hal yang umum aja. Kalau asuransi jiwa
Itu seperti asuransi yang sekarang mungkin lagi banyak, asuransi jiwanya itu banyak ke arah unit link. Kebetulan yang ada sekarang di Indonesia itu banyak yang ke arah unit link. Nah, seperti ya beberapa PT yang besar ya, si A, si P, si M, itu semua inisial-inisial lah dari beberapa perusahaan insurance yang besar. Memang di asuransi jiwa ini industrinya banyak banget. Di asuransi umum tapi juga nggak kalah. Pemainnya sama, cuman memang industrinya juga besar juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman harus memilih dulu. Kalau memilih asuransi, pastiin yang mau di cover apa. Apakah harta benda teman-teman, ataukah tentang jiwa teman-teman. Jiwa dalam artian itu kayak kesehatan, untuk asuransi untuk warisan, itu semuanya ada di asuransi jiwa. Nah, itu teman-teman harus siapin dulu mana yang prioritas teman-teman. Karena kita harus sadar di sehari-hari kita punya income nggak mungkin bisa maksimal banget. Tetapi kita membutuhkan proteksi maksimal. Makanya judul playlist saya kali ini, bagaimana memaksimalkan instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Supaya apa? Teman-teman harus belajar bikin prioritas ya. Kita akan kasih contohnya bagaimana kita bikin prioritas. Ini real story dari teman saya yang ada di Jakarta. Tiap hari untuk menuju kantornya dia yang di kawasan kota di Jakarta, dia tinggal di daerah pinggiran Jakarta. Itu total dia travelingnya, jam tempuhnya dia melewati semua tol dan kemacetan Jakarta, pulang pergi 8 jam. Bayangin, kita sehari 24 jam. 30% waktu kita sudah habis di jalan, teman-teman. Itu resiko buat dia, potensinya kena resiko besar banget. Contohnya dari mobilnya. Mobil itu kalau kita pakai terus, kalau kita di jalan ada, misalnya kita lagi capek, terus tiba-tiba mobil kita kena hit dengan mobil lain, wah mahal banget tuh teman-teman. Bayangin kalau mobil kita lagi kena hit, ternyata kita nggak punya proteksi. Savings kita pasti berkurang. Itu namanya resiko teman-teman. Itu namanya masalah ke depan. Itu kalau kita nggak punya proteksi. Yang kedua, dari segi si teman saya sendiri nih, dia driving 8 jam, pulang pergi ke rumah. Terus di kantor, kerjaan dengan semua pressure-nya. Sewaktu kita masih ada di kantor, kita masih kerja ikut orang, kita masih jadi employee dan ada kerjaan rutin yang kita lakuin, potensi masalah kesehatan itu nggak keluar teman-teman. Masalah-masalah itu baru keluar ketika nanti one day, ya ingat one day, kita pasti stop dari pekerjaan itu. Saat itu baru kita punya masalah. Ternyata dari gaya hidup yang lama, kita tuh sedang menabung dalam tanda kutip untuk penyakit si A, si B, si C. Nah, itu kan sesuatu yang nggak kita harapkan di kemudian hari. Makanya di sana tadi kan saya bilang, kalian harus prioritas. Yang mana yang mau kalian dahulukan. Dan kita harus bisa menyiapkan juga supaya dari income kita yang sekarang kita bisa maksimal. Bagaimana memaksimalkan instrumen keuangan yang ada ini dalam topik kita kali ini adalah asuransi, supaya membantu kita mengcover resiko-resiko yang ada di kehidupan kita itu teman-teman. Saya kasih contoh realnya lagi ya teman-teman. Kalau tadi itu kan bagian dari yang mobilnya tadi, contoh realnya kan gitu. Dari orangnya kan ada potensi masalah nih, penyakit-penyakit bisa muncul. Nah, kalau kita lebih spesifikin lagi, saya akan lebih mengarah ke asuransi yang bagian asuransi kesehatannya teman-teman. Kalau yang general insurance ya cuman itu aja sih, dia bisa nge-cover biaya mobilnya kalau rusak, ya dia nggak sampai mengurangin tabungannya. Jadi dia bisa ada yang membantu dia untuk mengcover dari biaya perbaikan mobilnya. Misalnya kalau normal nih kita harus ke bengkel, kita keluar uang 5 juta. Tapi kalau dengan insurance, kita memang ada yang biaya yang kita spend setiap bulan, setiap tahun ada biaya yang kita keluarkan. Tapi mungkin kita hanya bayar 300 ribu. Saat ini kita bayarnya hanya 300 ribu aja per klaimnya kita. Itu bisa membantu banget teman-teman. Siapa tahu waktu itu kita lagi bokek, nggak punya uang, ternyata kita lagi kena trouble di jalanan. Tapi untunglah ada insurance tadi yang bisa membantu kita untuk mengcover sebagian lah at least. Mungkin ada beberapa bagian yang nggak kena cover kan, cuman kecil biasanya teman-teman itu. Oke. Yang kedua tadi saya akan lebih fokus kali ini kita akan membahas tentang di bagian life insurance-nya dan health insurance-nya. Kenapa? Ya, itu sebenarnya kalau kita bicara asuransi, kita bicara resiko yang muncul di kemudian hari sih. Cuman yang jadi masalah kalau di Indonesia, seringkali juga para penjual-penjual itu, saya bilang seringkali ya teman-teman. Jadi kan tidak semua penjual seperti itu. Kenapa? Seringkali kita ditawarkan sesuatu yang masih belum match dengan kebutuhan kita gitu. Dan belum match juga dengan apa yang sudah kita
keluarkan yang sudah kita dapatkan saat ini, teman-teman. Misalnya nih, kita ada gaji dari kantor 10 juta. Dikurangin biaya hidup dan lain-lain, kita cuma bisa savings 2 juta. 2 juta, kita harus bagi lagi 2 juta ini satu ke savings yang liquid, dalam artian kita taruh benar-benar di tabungan. Ya, yang sewaktu-waktu intinya kita bisa ambil lah, untuk yang paling gampang kita ambil lah, itu perlu. Yang satunya ini kita harus savings lagi, teman-teman. Kita harus kembangin yang satu ini supaya bisa menjadi sesuatu buat kita. Kalau dari channel saya ini, saya juga punya contoh real story dari ultra rich itu. Ultra rich people yang di Surabaya, salah satu lah ya, beberapa contoh-contohnya aja. Itu mereka savings yang satu ini mereka kumpulin jadiin aset. Kalau yang kali ini, saya bisa kasih contoh yang satunya ini, kita akan savings untuk dijadikan proteksi untuk kesehatan kita di kemudian hari. Tetapi memang saya suggest itu pun juga harus teman-teman prioritaskan. Contohnya, teman-teman gaya hidupnya sehat. Terus setelah itu teman-teman rajin berolahraga juga. Yang teman-teman butuhin sebenarnya, kalau menurut pengamatan saya, asuransi kesehatannya itu nomor 2. Teman-teman lebih baik potensi ke asuransi jiwa dulu fokusnya. Kenapa? Karena di asuransi jiwa itu masih bisa terjangkau lah. Pembayarannya tiap bulan ataupun tahunannya masih lebih terjangkau. Kita compare dengan asuransi kesehatan. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Waduh, gua kalau nggak beli asuransi kesehatan sekarang, nanti waktu sudah tua jadi mahal. Kalau menurut saya, namanya insurance, kita bayar proteksi tambahan, semuanya pasti mahal, teman-teman. Mau kapanpun belinya pasti mahal. Tetapi yang perlu diingat bukan mahalnya, tetapi kegunaannya buat kita. Sebenarnya kalau kita lagi butuh, kita merasa hal itu wajib kita milikin, ya berapapun harganya kita harus bayar lah, teman-teman. Karena apa? Supaya kita bisa dapatkan proteksinya itu. Jadi kalau ada resiko di kita, akan ada pihak asuransi yang bantu nge-cover resiko kita itu. Nggak, kita 100% menabung, kita harus nabung sendiri untuk meng-cover biayanya. Dan buat teman-teman yang bingung, saya tadi kan sempat mention tentang unit link. Saya akan jelasin dulu. Asuransi itu, saya akan trace back sedikit ya teman-teman, balik sedikit. Asuransi itu ada 2 macam sebenarnya. Satu asuransinya tradisional, yang kedua asuransinya unit link. Yang tradisional itu jenis asuransi yang ya kayak tabungan aja sih teman-teman, kuno banget. Bisa macam-macam artinya, bisa kayak tabungan, bisa juga asuransi yang kita bayar tapi duitnya hangus, jadi kita nggak akan dapat hasil apapun dari investasi. Yang kedua, unit link. Ini yang sering dipasarin sekarang terakhir-terakhir ini ya teman-teman. Kenapa unit link? Unit link itu sebenarnya konsepnya itu kita berasuransi, tapi kita menabungnya di instrumen investasi. Nah, ini yang sebenarnya yang sering disalahartikan sama beberapa orang. Dalam artian, seolah-olah kalau kita menabung di insurance yang unit link, kita sudah pasti mendapatkan sesuatu di kemudian hari, pasti mendapatkan pertumbuhan nilai, bla 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 bla. Salah besar teman-teman itu. Saya tekanin sekali lagi, itu salah besar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan kita kadang-kadang kalau kita ada beberapa penjual juga menjelaskan, wah kamu bayarnya 10 kali aja cukup, nggak usah terus-terusan, nanti kamu diproteksinya sampai umur sekian. Ya saya rasa itu juga nggak tepat teman-teman. Kenapa? Karena kejadian yang sudah ada real story. Saya pernah di challenge sama klien saya, Christian, bisa nggak kamu pastiin uang ini kalau saya tabung 5 kali aja atau 10 kali aja kayak yang kamu bilang, cukup sampai ke depan hari? Saya jawabnya waktu itu nggak pasti. Saya nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena sifat dari investasi itu nggak pasti. Semuanya bergerak, dinamis teman-teman. Banyak perubahan-perubahannya di tengah-tengah itu. Contohnya nih, orang yang sudah beli asuransi 5 tahun yang lalu sampai sekarang, apakah mereka untung? Kalau unit link ya saya rasa nggak juga. Karena kan dinamis. Kita bicara investasi, kita bicara dengan banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol teman-teman. Investasi bikin kita ada potensi pertambahan di kemudian hari. Tapi kita juga harus sadar, investasi ada resikonya. Kayaknya itu saya bilang, kalau mau beli yang unit link ya kita harus sadar diri juga sih, bahwa kadang-kala nilainya bisa naik, bisa turun. Jadi sabar aja ketika lihat tiba-tiba kita nabung nih setiap tahun 10 juta, tahun ke-10 harusnya kan kita estimasi jadi 100, ternyata uang kita tinggal 50 juta doang. Ya sabar aja teman-teman, namanya investasi bisa naik bisa turun.
mungkin waktu itu lagi jelek gitu. Tapi bisa jadi juga karena memang dari insurance yang tipikal dari produk asuransi yang kita ikutin itu kena biayanya terlalu besar. Kalau teman-teman ingin tahu kenapa tadi nilai unit link yang saya bilang bisa turun dari nominal yang kita bayarkan berapa sampai tinggal jadi separuhnya, kalau tadi contoh saya, banyak faktornya teman-teman di unit link. Satu, yang teman-teman wajib lihat, kalau teman-teman tiap bulan atau tiap tahun membayar senilai 10 juta rupiah, lihatlah di rinciannya yang dikasih sama pihak asuransi. Dari 10 juta itu berapa persen yang masuk ke investasi dan berapa persen yang teman-teman untuk membayar biaya asuransinya. Biasanya di situ tuh nanti baru kelihatan bahwa ternyata dari 10 juta aja itu bisa jadi kalau pada awal-awalnya teman-teman 10 juta itu masuk ke perusahaan asuransi semua, di investasinya kosong. Lalu yang pembayaran kedua dari 10 juta mulai ada alokasi yang ke investasi, sisanya masuk ke perusahaan asuransi. Yang mulai pembayaran ketiga teman-teman, di situ ada porsi lagi, mungkin akan lebih besar, mulai berimbang antara porsi yang masuk di investasi dengan yang masuk ke perusahaan asuransi. Nah, dari sana kalau kita kalkulasiin aja secara garis besar, pada awalnya aja itu kita udah ngomong dari unit link ini ada biaya teman-teman. Biayanya yang di cover dari, seharusnya kalau kita lihat dari hasil perhitungan yang disimulasikan oleh para penjual insurance itu, dari simulasinya itu bisa mengcover dari pertumbuhan investasi. Tapi ternyata real story-nya adalah tidak akan pernah ke-cover itu teman-teman. Karena biaya itu terlepas dari biaya yang pertamanya, tiap bulan juga masih ada biaya teman-teman yang didebet. Coba kalian lihat di rinciannya. Jadi kalau kita beli insurance ya kita harus siap berapa duit yang sudah kita siapkan untuk proteksi kita. Makanya tadi dari depan saya selalu tegesin, kita kalau bicara dengan asuransi, kita bicara proteksi dan alokasinya udah jelas. Ini alokasi untuk asuransi. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya beli asuransi jiwa yang unit link, saya nggak pernah expect hasil akhirnya berapa. Karena saya cuma melihatnya selama saya masih mau diproteksi ya saya bayar. Gitu aja teman-teman, simple kalau unit link. Jadi jangan pernah tersilau lah atau terpaku di ilustrasi atau gambaran yang mereka kasih pada awalnya. Karena itu semuanya cuma simulasi teman-teman. Real story-nya nggak akan sama dengan kertas yang dikasih di teman-teman. Jadi itulah kenapa teman-teman kalau unit link harus cek dan dicek terus setiap tahun, harus direview. Nyambung cerita saya tadi yang kita perlu melakukan review terhadap asuransi yang sudah kita miliki. Karena supaya memastikan bahwa teman-teman pasti diproteksi terus sampai dengan tujuan yang teman-teman sudah set up. Misalnya teman-teman ingin diproteksi sampai umur 80 ya, harus direview tiap tahun atau 2 tahun sekali lah minimal. Itu untuk memastikan bahwa sampai umur 80 coverage yang teman-teman dapat sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Pertanyaan yang muncul pada saya sepanjang saya selama ini kan, saya juga pernah beberapa kali jualan untuk produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Pertanyaannya yang muncul satu, buat apa sih kita beli produk itu, Christian? Kenapa saya harus beli asuransi jiwa yang UP-nya puluhan miliar, ratusan miliar? Kenapa, Christian? Ya, jawaban saya cuma satu. Nah, Bapak atau Ibu punya aset berapa? Jadi kalau asetnya memang sudah banyak, at least lah kita bisa mengcover 10% dari total nilai aset kita itu dari uang pertambahan kita di asuransi. Ingat teman-teman, yang kita cover bukan semuanya. Nah, ini yang sering terjadi di market mispersepsi. Misalnya kita punya aset 70M, kita ingin nih cover 70M. Kalau saya pribadi, pendapat saya sih, ngapain kalian cover 70%, 100%? Kalian cover 10%-nya aja cukup. Kenapa? Karena dari situ asuransi ini sifatnya kan memproteksi, bukan menggantikan loh teman-teman. Beda. Jadi asuransi cuma memproteksi. Berapa yang teman-teman ingin proteksi? Kalau teman-teman merasa 10% kurang, Christian, saya maunya 50% diproteksi, di cover nanti kalau ada apa-apa, ya 50% bisa kita selamatkan, 50% saya rela untuk hangus ya. Terserah, cuman menurut saya sih 10% cukup. Jadi rumusnya dari financial planning adalah kita akan membagi di 40, 40 dan 20%. Jadi 20% itu minimal yang kita saving buat tabungan kita. 20% itu minimal. Nah, kalau teman-teman cuma bisa ngalokasiin pendapatan bulanan teman-teman 20%, berarti ya proteksinya teman-teman cuma 20% aja gitu.
Kan nggak mungkin kita alokasikan 100% dari income kita itu ke sebuah tempat yang bernama insurance. Hukum investasinya udah jelas, kita jangan put one egg in one basket. Jadi dalam artian kita jangan taruh uang kita semua di satu tempat. Nah, kita harus menaruhnya di banyak tempat. Salah satunya asuransi bisa jadi pos yang teman-teman wajib dan harus alokasikan. Karena manfaatnya besar banget, tapi selama sesuai budget. Balik lagi ke sana, teman-teman. Jadi jawab pertanyaan yang pertama tadi, apa yang harus kita siapin ya kalau mau beli asuransi? Bagaimana sih caranya kita mikir yang mau diproteksi berapa banyak? Tergantung berapa banyak yang teman-teman sanggup saving dulu setiap bulan. Ya itu wajib ada sih teman-teman, karena itu sebagai basicnya. Balik lagi sedikit nih teman-teman, kenapa beli asuransi? Jawaban saya cuma satu, ya kalau mau diproteksi ya butuh beli asuransi. Kalau nggak butuh ya nggak usah beli, karena ya asuransi itu sebuah proteksi di kemudian hari, bukan sekarang. Kadang kita nggak pernah ngerasain manfaatnya sekarang, tiba-tiba suatu hari kita ada resiko, ada asuransi yang mengcover. Itulah asuransi. Kita tahu kalau di insurance itu kan ada plafon-plafon kesehatan yang sudah di set up oleh masing-masing perusahaan, sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan ya teman-teman. Nah, seperti kita tahu juga biaya kesehatan itu tiap tahun pasti naik. Dan kenaikannya itu kalau kita nabung, waduh, tabungan kita nggak mungkin cover gitu teman-teman. Sudah saya pastiin nggak mungkin cover. Karena kemampuan kita menabung dengan kenaikan biaya berobat, dengan biaya kesehatan itu lebih tinggi dari kenaikan biaya kesehatan itu daripada biaya kemampuan kita menabung, teman-teman. Ya, disitulah teman-teman harus perlu untuk berasuransi, saya rasa. Karena dengan begitu, kenaikan-kenaikan biaya yang tadi muncul itu bisa di-cover sebagian besar sama insurance-nya. At least, misalnya sampai, istilah teman-teman udah punya asuransi, sampai tetap harus bayar. Yang teman-teman bayar pun sudah minimal banget, teman-teman. Sudah bukan jumlah utuhnya lagi. Di-compare kalau kita ke depannya kita nggak punya asuransi sama sekali, waduh gila teman-teman, sekali sakit di rumah sakit aja ngeri banget biayanya teman-teman. Coba tanya deh, mau ada beberapa teman-teman kalian yang sudah pernah bukan teman lah, mungkin ada cerita berapa banyak sih biayanya kalau orang sakit. Angkanya fantastis teman-teman. Kalau kita buang sepeda motor satu tuh udah biasa, mobil satu sudah biasa teman-teman. Bisa jadi gara-gara berobat kita buang rumah. Itulah yang akan kejadian kalau misalnya teman-teman tidak punya sama sekali apapun jenis asuransinya ya, entah dari asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Jadi teman-teman perlu beli asuransi, at least ada yang mengcover. Tujuannya itu satu teman-teman, bukan untuk setelah beli asuransi terus kita bisa hidup seenaknya sendiri, karena kalau sakit ada yang bayar, bukan untuk itu. Tapi satu, itu proteksi di kemudian hari, supaya kalau di kemudian hari kita sampai terjadi resiko, kita sakit, kita sampai harus dirawat inap, kita bisa ada yang cover sebagian besar biayanya. Bukan berarti kita harus bayar sendiri full semuanya. Itulah salah satu juga fungsinya yang saya jelasin kenapa kalau ada orang yang tanya saya kok perlu beli asuransi, kenapa ya, simple aja kayak gitu. Tapi kalau merasa tabungannya banyak banget, nggak perlu ya bebas sih teman-teman, nggak usah beli, nggak apa-apa, asal merasa mampu aja untuk bayarnya. Karena angkanya semakin tahun semakin fantastis, bukan semakin menurun teman-teman. Apalagi sejak adanya pandemi seperti ini ya, biaya perawatan kesehatan kita akan semakin mahal. Yang kedua, berapa banyak yang harus saya beli? Itu klasik teman-teman pertanyaannya. Kadangkala kita secara nggak sadar, kita itu membeli sesuatu yang di luar porsinya kita. Misalnya, level kita berobat sekarang, kalau ini tentang kesehatan ya teman-teman, level kita berobat sekarang, kita cuma perlu berobat di rumah sakit Indo, di Indonesia aja, nggak perlu sampai ke luar negeri. Tetapi, seiring berkembangnya waktu, di beberapa perusahaan asuransi sudah mulai mengembangkan bahwa kamu kalau berobat harus ke luar negeri aja. Teman-teman harus ingat, berobat ke luar negeri itu banyak cost yang dipikirin yang selain tentang masalah asuransinya aja teman-teman. Contohnya, ke luar negeri itu butuh tiket pesawat, butuh tempat tinggal, butuh juga biaya kebutuhan hidup di sana. Jadi semuanya bukan masalah tentang asuransi itu nggak harus cover teman-teman sampai ke luar negeri. Selama teman-teman merasa di Indonesia teman-teman sudah puas dengan coveragenya, dengan dokter-dokter yang dari Indo udah puas ya, ngapain sampai plafonnya terlalu gede banget. Kecuali nanti
di kemudian hari teman-teman memang akan ada, ya teman-teman merasa nggak sehat dan standar teman-teman berobat sudah di luar negeri, ya baru belilah plafon yang ada ke luar negerinya. Kalau enggak ya nanti dulu. Jadi kalau pertanyaan yang tadi ditanyain ke saya, seberapa besar yang harus dibeli, ya saya jawabnya ya tergantung standar hidupnya gimana, standar untuk maintenance kehidupan kita sehari-hari gimana. Saya selalu challenge itu ke klien saya balik. Supaya apa? Supaya ketika membeli sesuatu, produk yang mereka beli atau apapun yang mereka beli itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Karena disitulah orang bisa merasa puas dengan uang yang sudah dikeluarin, dengan apa yang mereka bakal dapatin, mereka akan puas di sana. Karena kalau misalnya kita keluar juga terlalu besar, ternyata apa yang kita bayangin nggak sesuai, ya jadi masalah teman-teman itu nanti. Kita akan kecewa. Dan kalau sudah kayak gitu ya, nggak ada yang bisa nolong sih. Pertanyaan ketiga yang sering muncul juga ke saya sudah beli asuransi A, B, C, D, E, Christian. Ngapain lagi saya beli tambahan? Pertanyaan saya ke mereka cuma satu. Pernah nggak dilihat manfaatnya masih cukup nggak? Kadang kita membeli sebuah insurance, itu kita satu kan tadi saya cerita di depan, harus disesuaikan budget teman-teman. Mungkin waktu masih muda kita belinya budgetnya yang masih kecil, karena kita sesuai dengan income kita saat itu. Tapi seiring bertambahnya usia, kita bisa menambah lagi. Sebenarnya nggak ada yang salah untuk menambah proteksi kita. Karena mungkin saat itu nilai aset kita sudah berubah, value kita sebagai manusia sudah berubah. Dulu waktu kita beli kita masih bujang nih. Sekarang kita udah berkeluarga, anaknya 4. Waduh, anak 4 kalau ada apa-apa sama kita terus kita nggak punya asuransi, siapa yang ngasih makan tuh anak-anak? Ya nggak? Kan nggak mungkin semuanya bisa makan sendiri teman-teman. Kita kan, tetap butuh biaya kan untuk melanjutkan hidup. Nah, harus mikirnya kan seperti itu. Kadang-kadang kan memang kita lupa memikirkan untuk mereview tadi itu. Jadi intinya kalau ditanya ya, aku sudah punya A, B, C, D, E, apakah aku perlu lagi ya? Saya jawab ke dia ya cuman ya di review dulu aja yang sudah punya. Cukup nggak? Kalau masih cukup ya nggak usah. Kalau memang ternyata diperlukan untuk penambahan ya baru mulai dialokasikan baru untuk penambahan dari ya proteksi yang kita inginkan. Ingat ya teman-teman, kalau beli asuransi selalu proteksinya yang teman-teman inginkan, bukan apa yang ditawarkan sama agent. Kadang apa yang ditawarkan sama penjual-penjual itu belum tentu mereka inginkan. Tapi itu semua dari contoh-contoh dari kejadian nyata yang kejadian untuk yang nggak match lah intinya sama teman-teman. Contoh sama apa yang ditawarkan tuh nggak match kadang-kadang. Jadi teman-teman harus hati-hati di sana. Pertanyaan keempat yang sering muncul juga adalah, saya sebenarnya beli asuransi jiwa itu buat apa sih Christian? Saya udah punya rumah banyak, tanah saya banyak, aset saya banyak, emas saya banyak. Saya tinggal kasih ini ke anak cucu saya sudah selesai. Pertanyaan saya teman-teman, kalau kayak gitu cuma satu, apakah ditulis di notaris ketika sempat nggak sih, ketika sebelum ada terjadi risiko di kita yang mengakibatkan kita sampai meninggal, kita udah sempat menuliskan nggak, kamu si A jatahnya gini, si B begini, si C segini. Ya sebenarnya kan kadang ada yang sempat, kadang ada yang nggak sempat teman-teman. Kejadian nyata ya di keluarga saya sendiri, keluarga saya kebetulan ada yang nenek saya meninggal tapi nggak sempat menuliskan gitu, nggak sempat menuliskan, oh ini jatahnya siapa, ini jatahnya siapa. Akhirnya ya gitu, ribet teman-teman. Sebenarnya kalau di asuransi itu apapun yang sudah ahli waris, itu kan ada ahli waris teman-teman. Teman-teman beli asuransi jiwa itu ada namanya ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima dari petanggungan yang ada di asuransi tersebut. Contohnya nih, misalnya ada suami, dia beli asuransi jiwa, waktu meninggal yang dia tulis sebagai ahli waris cuma istri, yang berarti nanti cuma istrinya doang yang berhak terima. Dan itu sah, mau digugat di pengadilan manapun, mau digugat cara apapun, itu sah punya istri. Kalau misalnya dia ternyata istrinya ada 5, gimana pertanyaan? Ya tergantung namanya siapa yang ditulis, gitu aja teman-teman. Kalau masing-masing istri udah dibeliin ya aman-aman aja lah teman-teman. Kalau yang dibeliin cuma istri yang pertama, ya istri yang berikutnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu sah punya istri yang pertama, dan mau dibuktiin cara apapun, digugat di pengadilan apapun, nggak akan bisa. Karena itulah eksklusifnya kalian beli asuransi jiwa teman-teman. Kalau meninggal terus ternyata nggak sempat ngurus ini itunya, ya at least yang orang yang kalian cintai sudah punya sesuatu yang mereka pegang dulu.
Tapi kalau kalian nggak punya, biasanya juga bakal ribet sih teman-teman, bakal banyak perdebatan di sana antara siapa yang berhak dan siapa yang nggak berhak. Which is itu pembuktiannya butuh waktu dan butuh kelegaan hati dari masing-masing orang nanti. Makanya asuransi sebagai alat bantu sih teman-teman, supaya gampang lah. Berapa sih yang mau ditinggalin? Misalnya kalian cuma mau ninggalin 1M, ya beli aja UP 1M. Yang ada sisanya nanti baru dibagi. Jadi udah fair, semua orang dapat sesuai porsinya masing-masing teman-teman. Dan tapi nggak juga pembeliannya, saya rasa teman-teman harus sesuai dengan budget mereka, dengan budget teman-teman. Supaya apa? Bisa menghasilkan dengan budgetnya minimal, kalian bisa cari lah. Sekarang ini banyak kok perusahaan asuransi berlomba-lomba nawarin proteksi jiwa juga, dengan macam-macam variasi tarifnya dan macam-macam jenis produknya. Ya kalian harus cari, sebelum membeli sebuah asuransi yang untuk proteksi jiwa, kalian harus cari satu, budgetnya yang sesuai dengan kantong kalian. Kedua, pastiin juga proteksi yang didapat maksimal. Ada beberapa contohnya ya, saya kasih contoh. Ada beberapa produk insurance itu bayarnya murah, tapi pertanggungannya lumayan gede. Misalnya tiap bulan bayar 300.000, setahun 3,6 juta teman-teman, bayarnya 10 tahun doang. Nah, tapi dia dapat UP berapa? 1M. Gila nggak? 10 tahun 3,6 juta kali 10 itu cuma 36 juta teman-teman. Itu baru namanya asuransi dan baru maksimal proteksinya buat kalian. Khususnya kalian yang untuk yang asetnya masih di bawah uang pertanggungan. Jadi boleh dibilang ketika ada apa-apa dengan si orang yang diasuransi ini, ya si keluarga dapat aset baru. Memang bukan untuk mereplace, tapi paling nggak bisa menggantikan teman-teman. Menggantikan sebagian besar lah. Nggak bisa kalau kita bilang asuransi menggantikan semuanya. Jadi itulah pentingnya. Asuransi itu sebagai alat bantu ya teman-teman, bukan yang utama untuk menghasilkan, istilahnya untuk generasi-generasi berikutnya dari keluarga tersebut atau dari orang-orang yang meninggalkan tersebut. Jadi dari kesimpulan dari video kita hari ini adalah satu, asuransi itu penting teman-teman. Tapi yang lebih penting lagi, kalian harus belinya sesuai budget. Jangan sampai kita membeli asuransi yang notabene itu akan jadi salah satu fundamental keuangan kita, baik di keluarga ataupun kita yang masih individu, itu untuk jangka panjang. Jadi jangan sampai membeli sesuatu di luar kemampuan kita. Jangan diestimasikan juga kita akan mendapatkan income yang gede-gede banget di kemudian hari kayak diceritain sama si beberapa penjual lah. Saya nggak bilang semua penjual menceritakan hal itu, tapi kalian harus ingat, realita itu kuncinya membeli sesuatu teman-teman. Jadi jika melihat realita pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kayak gini, terus kalian pingin beli sebuah barang yang menurut kalian tuh, ya menurut saya juga bisa saya kasih message adalah overpriced, ya saya rasa kalian harus pertimbangin ulang. Beli sesuai budget aja teman-teman, lebih santai, lebih enak, dan lebih kita lebih lega dalam membeli sesuatu tuh. Akhirnya apa? Barang itu pasti lebih berguna buat kita di kemudian hari. Itu yang lebih penting. Karena insurance barangnya nggak tampak tapi dibutuhkan. Jadi kalian harus punya tapi sesuai budget. Sesuatu yang nggak sesuai budget ya nggak sehat lah teman-teman ya. Jadi kalian harus mereview baik-baik itu keuangan kalian. Kalau yang belum punya insurance, lebih baik segera diatur teman-teman, supaya kalian bisa ada alokasi, at least kalian memiliki proteksi meskipun nggak besar. Manfaatnya akan dirasakan di kemudian hari, bukan di sekarang teman-teman. Kalau sekarang kita ngomong produk namanya insurance atau apa sih insurance itu, nggak butuh. Coba aja lihat waktu teman-teman nanti lagi sakit, bisa nggak telepon temannya, gue pinjam uang lu dong, gue mau berobat. Coba aja teman-teman, kalau dikeluarin pasti dengan 1001 macam alasan. Itulah pentingnya kenapa teman-teman perlu insurance meskipun yang kecil, karena sekecil apapun bisa membantu teman-teman. Yang kedua adalah ya teman-teman harus benar-benar ngalokasiin itu, memastikan bahwa insurance yang dana yang sudah kalian alokasikan untuk insurance itu bisa terus kalian sediakan sampai kalian berapa lama ingin diproteksinya. Kalian harus bisa memastikan itu teman-teman. Makanya tadi pesan saya satu, balik lagi ke pesan yang pertama, jangan overprice, jangan terlalu besar, asalkan sesuai dengan budget kantong kalian. Yang ketiga, pastiin juga manfaatnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kadangkala
kalian ditawarin insurance, manfaatnya belum kalian butuhin. Bukan belum kalian butuhin sih, lebih tepatnya kadang kalian nggak butuh manfaat itu, tapi dipaksa mengambil manfaat itu saat ini. Itu yang akan bikin sia-sia lah istilahnya pembelian dari produk insurance kalian. Well, itu aja teman-teman pesan saya. Semoga ini bisa berguna buat kalian yang mau untuk mengalokasikan untuk beli produk insurance bagi yang belum punya, dan yang sudah punya bisa lakuin review tuh. Kalian punyanya sudah polisnya apa aja, fungsinya untuk apa, kemahalan nggak sih, banyak nggak sih ya. Karena apa? Produk-produk insurance tuh di luar terus bertebaran teman-teman, dan terus berubah, dinamis banget, nyesuaiin dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi kita harus punya teman-teman, jadi nggak ada salahnya dong kalau kita mulai alokasiin dari sekarang. Oke, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya @christianwianto. Thank you teman-teman, see you.